Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada acara yang spektakuler ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya Erika Mutiara sebagai host pada acara hari ini ingin menyapa hadirin sekalian. Yang saya hormati, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM, MKom, MPD. Yang saya hormati, Ibu Diah Puspitasari MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang saya hormati, Bapak Suharyanto MKom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang saya hormati, Bapak Jamal Maulana Hudin MKom, selaku Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Sukabumi. Yang saya hormati, Bapak Rizal Amigya Saputra MKom, selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi. Dan yang saya hormati, seluruh Kaprodi Universitas BSI Kampus Sukabumi. Yang saya hormati, Bapak Dede Wintana MKom, selaku narasumber pada pagi hari ini, serta yang kami banggakan, para audiens yang telah bergabung. Selamat datang pada acara workshop berbagi sesama insan yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika live on Zoom dengan mengusung tema cara mudah menulis artikel. Baik, mohon maaf, Bapak Ibu semua, ada kesalahan teknis dari operator. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta, dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter,
Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, program studi Administrasi Perkantoran D3, program studi Perhotelan D3, program studi Manajemen S1, program studi Akuntansi S1 dan D3, dan program studi Manajemen Pajak D3. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Sastra Inggris S1, program studi Bahasa Inggris D3, program studi Hubungan Masyarakat D3, program studi Periklanan D3, program studi Penyiaran D3. Fakultas Teknik dan Informatika meliputi program studi Teknik Elektro S1, program studi Teknik Industri S1, program studi Teknologi Informasi S1, program studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, program studi Teknologi Komputer D3, program studi Sistem Informasi S1 dan D3, program studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan program studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile akademik untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat Mayop, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Console, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academic, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI. Dengan program studi terakreditasi, Universitas Bina Sarana Informatika menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia dengan mahasiswa lebih dari 35.000 dan lulusan lebih dari 200.000 orang. Universitas Bina Sarana Informatika membekali setiap mahasiswa tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari sisi karakter building mahasiswa. Selain itu, adanya BSI Center yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, dan BSI Startup Center meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya, maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika.
Baik, sebelum memulai acara ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, untuk peserta silahkan mengganti format nama dengan nama peserta underscore instansi. Kemudian, untuk peserta diharapkan mematikan suara atau mute selama acara berlangsung. Kemudian, peserta Zoom dapat mengajukan pertanyaan pada pembicara dengan menuliskan pertanyaan pada fitur chat Zoom dan mengirimkan dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaannya. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kemudian pada sesi akhir, panitia akan memberikan link form kuesioner sebagai presensi pada akhir acara yang wajib diisi. Kemudian untuk peserta yang tidak mengisi link pendaftaran atau sebelum acara berlangsung, atau tidak mengisi link form kuesioner setelah acara, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Kemudian peserta dilarang membagikan link Zoom kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan untuk peserta yang menggunakan PC atau laptop, dapat menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia. Untuk peserta yang menggunakan handphone, diperbolehkan untuk tidak menggunakan virtual background dan tidak perlu konfirmasi kepada panitia, tapi tetap harus menyalakan video Zoom-nya. Nah, untuk info mengenai sertifikat akan dibagikan melalui email dan WhatsApp grup acara. Nah, untuk mengawali webinar kali ini, kita akan melakukan foto sesi bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, semua yang mengikuti webinar hari ini untuk dinyalakan terlebih dahulu videonya. Untuk panitia. Maaf ya Kak, saya pakai HP. Background-nya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa Bapak. Kalau menggunakan handphone, tidak perlu menggunakan background, tapi harus menyalakan kameranya ya. Silakan dinyalakan dulu videonya. Masih banyak yang belum menyalakan video nih. Untuk panitia, sudah siap untuk foto bersama? Oke, hitungan ada di saya ya. 1, 2, 3. Oke, silakan ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Lagi, apa cukup, panitia? Cukup. Oke, terima kasih. Untuk menambah kebanggaan dan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Rizal Amedia Saputra MKom, selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Sukabumi. Dipersilahkan. Tes, kedengaran suaranya? Terdengar Pak Rizal. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MKom MPD, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Diah Puspitasari MKom, yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non Akademik Bapak Suhendro MKom, yang saya hormati juga Bapak Dekan ya Fakultas Teknik Informasi Bapak Didi Rosidi MKom. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu semua, terutama panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk memberi sambutan ya di acara ini, walaupun dadakan. Tapi mudah-mudahan acara ini nanti ke depannya lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ya, walaupun secara daring di hari ke-17 bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, nabi kita, rasul kita ya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semua, dan tadi saya lihat ada juga pesertanya dari mahasiswa dan adik-adik dari sekolah ya, siswa-siswi baik itu SMK maupun SMA, berkaitan dengan workshop ini ya. Banyak sekali sekarang ini artikel-artikel yang sudah dimuat baik itu di media online maupun di medsos ataupun yang lainnya ya, di mana artikel ini memiliki beberapa tujuan ya, tergantung dari penulis masing-masing ya, bisa berupa gagasan ataupun yang lainnya, bisa juga mendidik maupun tutorial maupun yang lainnya. Biasanya mahasiswa-mahasiswi ataupun dosen itu membuat artikel itu berupa opini ataupun tutorial-tutorial ya yang berkaitan dengan bidangnya. Begitu juga dengan siswa-siswi, biasanya mereka itu membuat sebuah artikel untuk yang tujuannya itu lebih ke, yang saya tahu itu lebih ke semacam cerpen ataupun yang lainnya ya. Bapak Ibu semua dan adik-adikku sekalian semuanya, di perguruan tinggi ini memang khususnya ya dosen maupun mahasiswa itu udah suatu kewajiban membuat sebuah artikel itu, dikarenakan ada beberapa jenis artikel ya. Kalau untuk dosen itu biasanya artikel berupa ilmiah maupun opini maupun yang lainnya. Mahasiswa biasanya dikasih tugas itu membuat sebuah artikel juga ya oleh dosennya. Begitu juga mungkin sekarang siswa-siswi sekarang sekolah secara daring itu tugasnya mungkin ada beberapa membuat sebuah artikel. Nah, alhamdulillah hari ini kita dan kami dari BSI ya, khususnya dari Sukabumi itu mengadakan workshop ini dengan tema workshop acara mudah menulis artikel. Nah, mudah-mudahan dengan adanya workshop ini nanti dari narasumber itu banyak manfaatnya buat kita semua ya. Mungkin ada beberapa yang belum kita ketahui juga, terutama untuk adik-adik siswa-siswi yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kedepannya. Mudah-mudahan acara hari ini
juga terutama sekarang di bulan Ramadan ya, buat narasumber yang ngasih berbagi ilmunya, begitu juga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan intinya mudah-mudahan acara ini lancar ke depan nanti sampai selesai ya, dan mudah-mudahan buat semua peserta itu mengikuti secara sesama ya sampai dengan selesai dan mendengarkan dengan secara serius juga ya. Jangan sampai kamera dimatikan ya, ternyata tidur-tiduran dan sampai ketiduran bangun-bangun nanti sore gitu kan ya. Yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua ataupun peserta semuanya mengikuti sampai dengan selesai ya. Mungkin gitu aja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi kepada panitia untuk sudah memberikan waktu. Akhirul kalam dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, di sini saya akan menginformasikan dulu kepada rekan-rekan semua yang hadir di acara Zoom kali ini. Untuk acara Zoom atau workshop hari ini itu merupakan rangkaian kegiatan dari berbagi sesama insan yang selalu tiap tahun diadakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kebetulan tadi saya lihat chat di sini ada Bapak Ibu guru ya dari sekolah, kemudian ada siswa-siswi juga dari sekolah, ada mahasiswa dan ada juga yang dari umum mungkin ya. Nah, di sini BSI itu sedang mengadakan banyak sekali beasiswa ya. Beberapa beasiswa yang ada di BSI ini nanti boleh Bapak Ibu share ke siswa-siswinya yang mau melanjutkan kuliah, boleh di-share ke saudara, ke teman-temannya. Yang pertama itu ada beasiswa diploma. Nah, di mana dalam rangka meringankan beban masyarakat, khususnya ini masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi dan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, ya. Silahkan mendaftarkan calon mahasiswa mahasiswinya ke BSI yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk yang di daerah kota kabupaten, silahkan untuk mendaftarkan di BSI Sukabumi. Nah, ini khusus beasiswa program studi Diploma 3 atau D3 untuk jurusan Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi. Ini langsung tanpa syarat dan tanpa ketentuan apapun, langsung mendapatkan beasiswa uang kuliah sebesar 25% dan uang gedung sebesar 25% untuk seluruh calon mahasiswa baru ya, tanpa ketentuan dan syarat, hanya perlu mendaftar di aplikasi PMDU BSI. Nah, kemudian boleh di next lagi slide-nya, panitia. Ada juga selain beasiswa langsung, ada juga beasiswa KIP. Nah, mungkin sudah dengar ya beasiswa KIP itu apa sih, di BSI ada nggak? Nah, di BSI ada, dan ini kuotanya cukup banyak di BSI, jadi silakan untuk mendaftarkan beasiswa KIP. Nah, beasiswa KIP itu merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah kepada siswa-siswi SLTA sederajat yang berpotensi akademik baik, namun terkendala masalah ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, ada dong, ya di BSI juga ada. Kemudian persyaratan beasiswa KIP untuk tahun 2021, ini siswa-siswi SMA atau SMK atau MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus di tahun 2021 memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK, kemudian lulusan tahun 2020 atau 2019 yang bukan penerima bidik misi atau KIP kuliah tahun 2020
dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerima mahasiswa baru di Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian yang ketiga, tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, calon mahasiswanya itu merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar, atau mahasiswanya itu berasal dari program PKH atau program Keluarga Harapan, atau program Keluarga Sejahtera, atau yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian calon mahasiswa atau mahasiswinya dari keluarga yang rentan miskin, ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lingkungan tempat tinggal atau dari kelurahan atau dari desa. Kemudian calon mahasiswa, mahasiswi yang bertempat tinggal di panti asuhan atau panti sosial. Kemudian untuk calon mahasiswa-mahasiswi yang keterbatasan akses termaksud difabel asal 3T Papua dan Papua Barat, atau calon mahasiswa-mahasiswi pada kondisi khusus karena bencana atau yang lainnya. Kemudian pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali suami istri maksimal sebesar 4 juta per bulan, atau pendapatan kotornya itu 750.000 setiap bulannya. Slide di next lagi. Nah, apa saja berkas yang dibutuhkan? Ini berkas yang dibutuhkannya adalah scan kartu KIP, scan KTP, scan KK, foto rumah, tampak depan, ruang tamu, foto keluarga, pribadi, ijazah, dan rapot kelas 11 dan 12. Nah, informasi beasiswa ini ada di medsos UBSI Sukabumi, ya. Silakan di follow IG UBSI_Sukabumi atau Facebooknya di UBSI Sukabumi. Nah, setiap informasi beasiswa selalu di-share di medsosnya BSI. Nah, untuk mendaftar beasiswa KIP ini teman-teman harus mengisi dulu di website KIP kuliah di KIP kuliah.kemendikbud.go.id, dan tentunya teman-teman harus mendownload dan tentunya daftar dulu di aplikasi PMB UBSI dengan cara download aplikasinya di Play Store. Nah, ini untuk link pendaftarannya silahkan disimpan ya, atau nanti boleh lihat di medsosnya. Untuk pendaftaran beasiswa KIP BSI. Nah, ini benefit yang teman-teman akan dapatkan saat mendaftar beasiswa KIP, itu tentunya pembebasan biaya kuliah dan memperoleh bantuan biaya hidup. Ada juga nomor handphone tim beasiswa BSI ya di 0813 1599 5661, atau di informasi pendaftaran BSI Sukabumi di nomor 0896 11 851 851, atau di 0822 98 298 281. Nanti mungkin boleh di-share oleh panitia nomornya ya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya. Beliau ini merupakan tim unit dan publikasi dan dokumentasi bidang non-akademik di bawah Hoprek 2 Universitas Bina Sarana Informatika. Kepada Bapak Dede Wintana Mkom, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM Mkom MPD. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Ibu Diah Puspitasari Mkom,
Wakil Rektor 2 Bapak Suharyanto MKom, Bapak Kaprodi yang tadi udah memberikan sambutan, terima kasih banyak. Ibu Erika yang sudah menjadi moderator ya untuk kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan hari ini, kebetulan saya mendapatkan tugas ya untuk mengisi acara workshop berbagi sesama insan dalam tema cara mudah menulis artikel, gitu ya. Nah, mungkin ada banyak jenis artikel ya di apa yang biasa kita dengar, dari mulai artikel berita gitu ya, opini, artikel ilmiah kalau untuk dosen biasanya. Nah, mungkin hari ini saya akan mengupas dari dasar-dasarnya saja mengenai teknik menulis artikel yang lebih mudah gitu ya. Baik, saya akan coba share materinya. Oke. Sudah terlihat panitia presentasi. Pak Dede. Oke, siap. Terima kasih. Sebentar. Oke, tema kita hari ini yang pertama adalah tentang cara mudah menulis artikel. Ini kenapa karena saya ditunjuk untuk mengisi kegiatan ini, karena memang kegiatan saya memang setiap harinya berkaitan dengan menulis artikel gitu ya, untuk keperluan dari kampus gitu ya. Nah, mungkin saya akan share beberapa pengetahuan ya tentang artikel. Artikel menurut Cambridge Dictionary, artikel adalah sebuah tulisan yang membahas subjek tertentu dan dipublish di berbagai media seperti koran, majalah, ataupun internet. Menurut Rilan, pengertian artikel adalah karangan tertulis yang panjangnya tidak dapat ditentukan, di mana tujuannya untuk menyampaikan gagasan maupun fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, atau menghibur, gitu ya. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap, seperti esai pada majalah ataupun laporan surat kabar dan lain sebagainya. Nah, konsep dalam menulis artikel ya atau opini, yang pertama topik yang akan teman-teman angkat harus aktual. Aktual itu dalam artian berarti baru gitu ya, atau belum atau yang lagi tren di masyarakat gitu ya. Kalau misalkan sekarang misalkan masalah pandemi ya, kalau kita ngambil dari sisi pendidikan gitu, sekarang kan lagi lagi trennya itu e-learning gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ambil tuh topiknya tentang e-learning, tapi diambil dari sisi yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman misalkan orang siswa gitu ya, nah mungkin bisa diambil dari sisi siswa. Oh, pembelajaran online atau e-learning itu seperti apa gitu ya adanya. Atau misalkan tentang kesehatan gitu ya. Selama pandemi ini kan trennya itu orang-orang tuh gaya hidup sehat gitu ya. Misalkan gaya hidup sehat dengan bersepeda gitu ya, kan sempat ramai tuh beberapa waktu ke belakang orang-orang pada beli sepeda gitu ya, atau olahraga sepeda gitu kan. Nah, itu kita bisa buat jadi topik artikel kita gitu. Yang kedua, siapkan outline untuk menyusun artikel dengan benar. Misalkan kita mau menerbitkan artikel kita misalkan di satu media online atau surat kabar tertentu, misalkan kan setiap media atau surat kabar tertentu itu pasti punya aturan tersendiri ya. Pasti misalkan dari segi outline-nya itu seperti apa gitu, pasti punya aturan-aturan tersendiri. Nah, di situ kita harus coba susun terlebih dahulu untuk outline artikelnya. Yang ketiga,
ada aturan penulisan di artikel. Jadi harus diperhatikan dari segi aturannya. Setiap media penerbit itu punya aturan tersendiri mengenai terbitannya. Misalnya dari panjang kata, di setiap media itu punya aturan-aturan sendiri. Misalkan kayak di Republika itu kan, kalau misalkan mau menerbitkan artikel itu rata-rata dari 1000 kata sampai dari 800 sampai 1000 kata. Nah, kita juga harus pandai-pandai itu mengatur penulisannya, jangan sampai terlalu banyak gitu ya, atau misalkan kurang dari 1000 kata, pasti itu nanti dikembalikan lagi dari tim penerbitnya. Oke, topik artikelnya. Yang pertama, pilih tema yang kita kuasai. Nah, kalau misalkan kita seorang pelajar, misalkan atau mahasiswa, misalkan, oh saya mahasiswa informatika gitu. Nah, coba ambil misalkan kayak sekarang pandemi, ambil dari sisi mahasiswa informatika. Apakah pendidikan daring itu mempunyai efek positif dan negatif atau tidak gitu ya? Kan kalau berita itu boleh harus berimbang gitu ya, antara positif dan negatifnya harus berimbang. Jangan sampai hanya membenarkan sesuatu gitu. Sedangkan pasti ada sisi baik dan buruknya gitu. Nah, coba kalau misalkan kita dari mahasiswa gitu ya, nah mungkin bisa diangkat tuh tema-tema yang lagi tren saat ini gitu ya. Dan temanya harus kita kuasai. Jangan sampai kita masa informatika ngebahas tentang sosiologi gitu. Kan pasti nyambung tuh di artikelnya gitu ya. Yang kedua, originalitas dari tulisannya. Jadi jangan sampai kita copy paste itu punya orang lain gitu ya, artikelnya punya orang lain kita copy paste. Media penerbit itu pasti tahu, karena sekarang apalagi sekarang gitu ya, gampang tinggal cek di internet, udah ketahuan tuh tulisan kita itu original atau jiplak kasih kayak orang lain. Gitu. Yang ketiga, hindari hal-hal yang berbau sara. Hal yang berbau sara itu misalkan berkaitan dengan agama gitu ya, kan itu sensitif lah ya di masyarakat gitu, bukannya nanti menambah pengetahuan kita malah nambah masalah gitu. Selanjutnya yang poin keempat adalah pahami segmentasi media yang dituju. Jadi kita harus tahu dulu media yang akan jadi tujuan kita untuk menerbitkan artikel kita itu medianya apa gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita menulis artikel tentang kesehatan dikirimkan ke misalkan ke bola.com gitu kan, tidak masuk akal ya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan segmentasi media yang ditujunya. Gitu. Kalau misalkan kita mau angkat artikel bola atau olahraga, berarti ya di bola.com gitu kan, itu udah jelas pasti orang-orang yang baca di bola.com itu pasti orang-orang yang gemar dalam hal olahraga, khususnya bola gitu. Selanjutnya yang poin kelima adalah untuk penulis baru. Nah, misalkan teman-teman baru belajar nih menulis artikel gitu ya. Coba dulu mengirimkan artikelnya itu ke media-media lokal. Kalau misalkan di Sukabumi itu kan kayak ada Radar ya, ada Radar Sukabumi, ada Sukabumi Update gitu ya. Nah, coba kita ke media-media yang media lokal dulu. Tujuannya apa? Untuk menghindari persaingan. Karena kalau misalkan kita langsung dikirim misalkan ke Republika gitu ya, kan otomatis itu se-Indonesia tuh ya yang ngirimin artikel, bahkan mungkin orang luar juga ada yang ngirim gitu, orang Indonesia yang kerja atau kuliah di luar negeri gitu kan, mengirimkan artikelnya ke Republika, itu kan pasti persaingannya banyak gitu. Nah, kita coba ke media-media lokal terlebih dahulu, itu untuk menghindari persaingan ya. Nah, untuk outline dalam sebuah artikel itu ada 4 bagian, ada judul, ada lead, ada batang tubuh, sama penutup. Nah, di bagian judul ini, coba cari atau pilih judul-judul yang menarik, gitu ya. Yang orang-orang tuh penasaran, gitu ya. Misalkan ya, itu yang yang lagi rame-rame sekarang apa, gitu ya. Kayak kemarin ada kecelakaan ya, yang kapal selam, gitu ya, kapal selam yang tenggelam gitu di Laut Bali gitu ya. Nah, itu setelah itu muncul artikel-artikel yang ngebahas baik dari segi harga kapal selam itu berapa gitu ya. Terus kapal selam itu udah berapa tahun dibahas itu semuanya sampai banyak gitu ya. Jadi kita harus coba untuk memilih judul artikel yang istilahnya menarik untuk dibahas saat ini gitu, yang lagi tren di masyarakat. Yang kedua ada lead.
Nah, di lead ini gunakan kalimat-kalimat yang kuat agar menarik orang untuk terus membaca. Jadi di bagian ini diusahakan di bagian lead ini, berarti lead itu adalah paragraf utama ya, paragraf pertama atau kedua, paragraf pertama dan paragraf kedua biasanya. Di situ biasanya mengandung unsur 5W1H ya dalam sebuah artikel. Nah di situ dimasukkan tuh inti-inti dari pembahasan yang apa ya, yang ada di artikel tersebut gitu. Jadi supaya orang-orang tuh penasaran gitu. Kita tuh lagi ngebahas apa sih gitu kan. Nah, biar orang-orang tuh terus membaca sampai akhir gitu. Nah, di bagian batang tubuh sebuah artikel itu boleh menggunakan referensi. Teman-teman bisa kan mengutip dari artikel orang lain gitu ya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti akhirnya malah ketutup gitu ya. Tulisan kita malah lebih sedikit dibanding referensinya gitu, kutipannya dari punya orang lain. Malah jadi kita lebih kayak plagiat gitu ya, ngambil tulisan orang lain gitu kalau seperti itu. Nah, setelah itu baru buat kesimpulan pada bagian akhir paragraf mengenai tulisan kita gitu ya. Nah, itu dilakukan istilahnya jangan berhenti dulu gitu ya. Baru satu paragraf nih, dicek dulu ada yang salah atau enggak penulisannya, atau misalkan ada yang typo atau enggak. Nah, sebaiknya tulis dulu aja sampai selesai artikelnya. Nanti setelah selesai baru kita lakukan editing gitu. Tujuannya apa kan, kalau misalkan kita nulis gitu ya, setelah kita menyelesaikan paragraf pertama pasti langsung muncul lagi tuh ide, paragraf kedua kayaknya harus seperti ini nih, paragraf ketiga harus seperti ini, terus gitu. Tapi kalau misalkan kita stop nih, paragraf pertama kita bikin, diam dulu, ngedit dulu, habis itu kita mikir lagi, lama lagi gitu, untuk mendapatkan ide baru untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi untuk editing dalam pembuatan artikel itu nanti di akhir gitu. Tipsnya, pelajari dulu artikel yang dituju ya, karena panjang artikel di tiap media itu beda-beda, tergantung dari segmentasi medianya, mungkin redakturnya juga. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Selanjutnya, minta tolong untuk ke orang lain untuk membaca tulisan kita. Jadi jangan ngerasa tulisan saya udah benar sendiri nih, udah gitu ya, dikirimkan. Kalau bisa kirimkan ke orang lain atau orang yang lebih senior gitu, lebih bagus lah kalau misalkan kita punya orang yang lebih senior dalam hal penulisan, kita kasihkan dulu kalau misalkan ke atasan gitu ya, Pak ini tulisan saya bagus atau tidak gitu, kira-kira ada yang dikoreksi atau tidak. Nah begitupun saya juga gitu, ketika pertama masuk ke BSI dan ditempatkan di bagian publikasi, ya seperti itu gitu, nulis dulu, habis nulis saya kirimkan ke atasan saya, Pak ini tulisan saya udah bener atau belum gitu, kalau misalkan ada koreksi saya mohon dikoreksi gitu. Nah seperti itu, jadi nanti ketika banyak dikoreksi orang lain, kita kan akan terus belajar gitu ya, untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nah selanjutnya, jangan mudah menyerah, terus menulis agar kualitas tulisan semakin bagus gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika baru sekali nulis ditolak sama redaksi gitu ya, terus malas nulis gitu ya, kemarin juga ditolak gitu. Nah jangan seperti itu. Biasanya kalau tulisan pertama kita ditolak gitu ya, tulisan kedua kita kan pasti otomatis kita belajar, yang kemarin kalau gaya nulisnya seperti ini salah nih gitu ya, pasti tulisan kedua itu pasti berbeda gitu. Begitupun tulisan ketiga dan selanjutnya gitu. Tips yang kelima, pelajari media yang dituju dengan lihat opini-opini yang biasa terbit di media tersebut. Kita belajar kalau misalkan kita mau nulis di Republika, kita lihat opini-opini atau artikel-artikel yang ada di media di Republika atau di Kompas gitu ya. Itu seperti apa gitu yang diterima sama mereka. Nah, kita bisa tiru tuh untuk struktur penulisannya gitu ya, atau tema-temanya gitu ya. Bisa ngelihat, kita contoh lah gitu dari media-media tersebut. Oke, nah ini contohnya misalkan seperti ini. Nah kemarin kan lagi di masa pandemi itu kan lagi trennya masalah kesehatan, masalah olahraga gitu ya, supaya imun kita tetap bagus. Contohnya misalkan seperti ini, jaga pola hidup sehat agar tubuh lebih kuat saat masa pandemi gitu ya.
atau hobi bersepeda selama pandemi, di sini kesadaran atau hanya latah gitu ya. Ini berarti kalau yang ini hobi bersepeda selama pandemi, kesadaran atau hanya latah, ini bisa jadi artikel tersebut bersifat positif atau negatif gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa coba gitu dengan hal seperti itu. Yang sekarang lagi ramai apa gitu. Bisa diangkat jadi artikel gitu. Karena kalau untuk belajar gitu ya, kalau misalkan kita masih belum pede nih gitu kan, nerbitin artikel kita di media-media yang mainstream gitu ya, misalkan kayak di Kompas atau di Detik atau di Republika, teman-teman bisa bikin blog dulu aja, bikin blog, tulis gitu ya, dan nanti juga akan terbiasa gitu untuk menulis gitu. Nah, oke, ini beberapa contoh artikel ini. Nah, kriteria artikel itu ada banyak ya, teman-teman. Ada artikel buku, ada berita, ada artikel marketing, ada artikel online, ada narasi, ada naskah gitu. Jadi banyak gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ambil salah satu gitu, atau semuanya mungkin kalau bisa silakan gitu. Bisa pilih salah satu dari artikel yang teman-teman minat gitu untuk mempelajarinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan karena memang bidang saya di bagian pembuatan artikel berita ya di kemahasiswaan di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik menulis artikel berita. Nah, berita atau rilis, menurut Jendrat Ardianto tahun 2004, press release itu atau siaran adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PR atau public relation suatu organisasi, suatu perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa, baik itu TV, radio, gitu ya, media cetak atau media online untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Nah, ini kalau misalkan teman-teman dari mahasiswa gitu ya, mahasiswa kan biasanya masuk ke organisasi baik itu BEM, gitu, MPM, terus UKM gitu ya. Nah, itu kan pasti tuh ada kegiatan ya, kegiatan apalagi di saat Ramadan itu pasti banyak tuh kegiatan. Nah, bisa tuh dibuatkan rilisnya. Emang buat apa sih bikin rilis gitu kan ya, untuk organisasi banyak sebenarnya. Bisa sebagai media dokumentasi gitu ya, bisa sebagai media sharing ilmu gitu ya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, teman-teman mungkin akan terbiasa gitu untuk membuat rilis gitu. Begitupun dengan misalkan dari bapak atau ibu, misalkan dosen atau guru gitu ya, kan pasti tuh kalau dosen biasanya ada kegiatan pengabdian masyarakat, itu kan salah satunya menerbitkan artikel berita gitu ya. Nah, itu bisa juga dipakai gitu. Adik-adik pelajar gitu, siswa SMA gitu kan, pasti kan masuk organisasi di sekolahnya sama gitu. Nah, belajar menulis dari sekarang gitu. Nah, ini salah satunya dengan membuat artikel berita. Dalam sebuah artikel berita itu biasanya mengandung unsur 5W1H. 5W1H itu apa sih? Yang pertama ada what. Apa yang terjadi ketika kita membuat sebuah artikel, kita harus tahu kita tuh mau ngangkat apa sih gitu ya. Kalau misalkan kayak sekarang kita mengadakan seminar, apa sih yang terjadi gitu kan? Universitas Bina Sarana Informatika menggelar seminar workshop berbagi sama insan dengan tema cara mudah membuat artikel gitu ya. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa ini gitu kan, atau siapa yang mengikuti kegiatan ini gitu ya. Nah, di sini kan tinggal disebutkan gitu, gampang. Yang terlibat dalam kegiatan ini dari mulai pelajar, mahasiswa, guru, dosen atau umum gitu kan. Lalu yang ketiga ada where, di mana peristiwa itu terjadi. Karena memang kejadiannya gitu kan, sekarang kegiatan kita adalah online gitu ya, tinggal disebutkan. Kalau kegiatan kita hari ini online via Zoom meeting gitu. Yang keempat, when, kapan itu terjadinya? Disebutkan kejadiannya hari ini, hari Kamis 29 April 2021 itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tujuannya mengapa
kegiatan dilaksanakan yang pertama sebagai sarana gitu ya, UBSI dalam kegiatan berbagi sama insan. Berbagi itu kan tidak hanya bersifat materi ya, bisa juga dengan ilmu pengetahuan gitu, dengan pengalaman dan sebagainya. Yang keenam, itu ada how, bagaimana peristiwa yang terjadi. Diceritakan tuh dari mulai pembukaan kegiatan sampai akhir kegiatannya gitu, sampai nanti ditutup sama moderator. Nah itu bisa kita rangkai menjadi sebuah berita. Gitu. Oke, nah struktur dalam artikel berita yang pertama ada judul. Judul berita maksimal itu sebenarnya 7 kata ya, tapi memang agak sulit kalau misalkan kita membuat artikel dengan 7 kata yang istilahnya singkat, padat, dan jelas itu memang sulit ya. Jangankan mungkin jangan yang pemula gitu ya, kadang-kadang yang sudah bergelut setiap hari gitu ya dengan artikel pun kadang kesulitan gitu di pembagian pembuatan judul ini. Nah, tapi idealnya itu judul berita itu adalah 7 kata menggunakan subjek, predikat, sama objek. Lalu tanggal, baris tanggal deadline ya, biasanya misalkan Sukabumi 29 April 2021. Nah itu biasanya itu opsional ya, ditulis di awal. Boleh ditulis di awal atau di akhir paragraf pertama, itu bebas gitu ya. Selanjutnya ada teras berita. Teras berita ini terdiri dari satu alinea yang menyusun dari who, what, when, dan where di akhir kalimat. Nah di sini kita masukkan tuh yang tadi kita kumpulkan dari mulai kegiatan apa gitu kan, siapa yang ikuti kegiatannya, kapan dan di mana gitu ya. Kita masukkan di situ. Selanjutnya di paragraf kedua itu body. Body itu berisi isi dari berita tersebut gitu. Jawaban dari pertanyaan why dan how. Jawaban dari kenapa kegiatan dilaksanakan atau kenapa kejadian yang terjadi, dan how bagaimana kegiatannya atau bagaimana kejadiannya gitu. Nah ini strukturnya seperti ini gitu ya untuk sebuah artikel berita. Nah konsep dari artikel berita itu mengacu pada piramida terbalik gitu ya. Konsep piramida terbalik ini berkaitan juga dengan medium berita tertua yakni surat kabar harian atau koran gitu ya. Nah, dengan struktur ini, redaksi bisa memotong berita yang terlalu panjang dari bawah. Hal ini tentu tidak mengganggu berita, sebab bagian penting dari berita ada di atas. Nah, kenapa tadi disebutkan ya, kenapa 5W1A itu kenapa kita tempatkan di bagian atas paragraf 1 atau 2 gitu ya. Tujuannya gitu, ketika misalkan redaksi surat kabar, ini terlalu panjang nih beritanya atau kebanyakan gitu ya. Nah, itu mereka pasti kalau motong ya paling bawah gitu, karena yang paling atas itu kan berisi berita atau hal-hal yang yang paling penting gitu, yang terdiri dari 5W1A itu. Yang bagian kedua ada berisi berita hal lain yang cukup penting, misalkan ucapan narasumber atau ucapan dari pejabat dari satu organisasi, atau misalkan kalau misalkan kita membuat artikel sebuah peristiwa, misalkan kita bisa mewawancara ketua pelaksana atau sebagainya gitu ya. Nah di situ. Nah yang bagian ketiga yang berisi informasi lain yang tidak terlalu penting. Nah ini biasanya misalkan tambahannya lah supaya untuk mempertegas gitu ya isi dari artikel itu di bagian akhirnya gitu. Nah ini konsepnya memang sengaja dibuat terbalik karena kenapa sih dibikin seperti ini gitu ya? Hal-hal pentingnya disimpan di awal. Ya karena orang-orang tuh apalagi sekarang gitu ya, media itu kan berita itu hampir hitungan menit, pasti udah ada berita baru. Nah kita buat beritanya hal pentingnya di awal itu supaya orang-orang tuh langsung bisa nangkep, oh ternyata yang dibahas di artikel ini tuh adalah ini gitu. Jadi udah tahu, baca 1-2 paragraf udah paham gitu maksud dari artikel yang yang dibahas itu ya ini gitu ya. Udah ketahuan gitu dari awal. Jadi setidaknya informasinya bisa langsung tersampaikan gitu. Nah, kita buat contoh ya dalam kegiatan hari ini. Yang pertama
di bagian paragraf pertama, kumpulkan informasi yang akan kita butuhkan terlebih dahulu. Nah, mengacunya pada 5W1A tadi ya. Nah, yang pertama di bagian what gitu ya, apa yang terjadi sih? Nah, di kegiatan kita hari ini Universitas Bina Sarana Informatika menggelar seminar atau workshop cara mudah menulis artikel. Siapa sih yang terlibatnya gitu kan? Nah, kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dan umum gitu ya. Terus kapan kegiatannya? Kegiatan digelar pada hari Kamis, 29 April 2021, live Zoom meeting. Gitu kan. Bagaimana kegiatannya? Acara dimulai dengan pembukaan tadi oleh moderator, dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Rizal Amedia Saputra selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi UBSI Kampus Kota Sukabumi. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita tinggal susun seperti ini. Nah, susun menjadi sebuah paragraf. Nah, ini yang tadi ya, kenapa ada dua versi ya. Ada yang penempatan hari dan tanggalnya itu di ini ya di bawah gitu ya, di bawah paragraf. Ada yang juga yang di awal. Jadi tergantung dari medianya gitu ya. Ada yang media itu yang memang menampilkan dulu tempat dan tanggalnya di awal, ada yang di akhir paragraf pertama. Gitu. Apakah itu boleh? Boleh, silakan bebas saja. Yang penting unsur 5W1A tadi itu ditempatkan di awal supaya informasinya cepat tersampaikan. Gitu. Selanjutnya di paragraf kedua kita tambahkan poin why dan how gitu ya. Nah, di sini kita buat kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan selama Ramadan yang digelar untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelajar, mahasiswa maupun umum untuk mengisi waktu selama Ramadan karena tidak memungkinkan untuk menggelar kegiatan seminar tatap muka secara langsung di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih belum mereda di Indonesia saat ini. Nah, acaranya untuk how-nya, acara cukup meriah dan para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan webinar ini. Nah, buktinya gitu ya, untuk memperkuat argumen kita di bagian awal, di sini tambahkan lagi, terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir serta dari berbagai daerah baik di Sukabumi maupun di wilayah lain yang ada di Indonesia. Nah, dengan seperti ini sebenarnya unsur 5W1A-nya sudah terpenuhi gitu. Selanjutnya kita tinggal tambahkan gitu ya. Di bagian badinya. Nah, di sini kita tambahkan misalkan satu paragraf berupa kalimat pernyataan dari narasumber, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung, misalkan dari ucapan narasumbernya atau misalkan dari pejabatnya gitu ya, misalkan seperti tadi Pak Rizal gitu yang memberikan sambutan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan di bagian paragraf-paragraf selanjutnya, paragraf 3, 4. Nah, seperti ini. Ini yang tidak langsungnya dan ini yang langsungnya gitu ya, kutipan langsungnya. Apakah itu boleh ditukarkan misalkan yang narasumber cuma paragraf cuman kutipan tidak langsung dan yang sambutan misalkan menggunakan kutipan langsung, silahkan gitu. Jadi nanti tinggal diatur saja gitu. Enaknya seperti apa gitu ya. Nah, di bagian paragraf kelima, nah, kita bisa memberikan keterangan tambahan, misalnya pada kesempatan webinar kali ini dihadiri oleh rektor atau sebagainya. Nah, nanti kalau sudah selesai paragraf kelima, baru kita buat judulnya gitu. Nah, misalkan di bagian paragraf kelima, kita tambahkan pada kegiatan webinar kali ini, selain dihadiri oleh kepala kampus, juga dihadiri oleh kepala bagian marketing UBSI Kampus Kota Sukabumi, Bapak Taufik Hidayatullah, dan staf marketing komunikasi Universitas Informatika. Acara ditutup dengan kegiatan foto bersama virtual tepat pukul 11. Oke, sebentar. Baik, kita lanjutkan ya sebentar. Oke.
Nah, setelah kita tadi membuat artikelnya di awal, dari mulai paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, baru kita buat dalam satu struktur artikel gitu ya. Nah, dari mulai ini lead-nya, lalu masuk ke batang tubuhnya dari artikel, selanjutnya sampai ke penutupnya gitu ya di sini. Nah, ini apakah kita boleh gitu ya lebih panjang dari ini gitu ya menulis artikelnya? Silahkan gitu, karena tergantung tadi dari segmentasi media. Apalagi kalau misalkan teman-teman menulisnya di blog sendiri gitu ya, itu nggak ada aturan baku. Tapi kalau misalkan kita mau menerbitkannya di media-media yang resmi gitu ya, nah itu pasti ada aturan-aturan tersendiri dalam membuat artikel. Begitupun dengan kalau misalkan ada dosen gitu ya, pasti dosen juga kan setiap bulan tuh ada yang namanya membuat artikel gitu ya, artikel ilmiah. Itu kan tidak sembarangan kita langsung mengirimkan artikel langsung diterbitkan gitu. Pasti direview dulu gitu ya, diperiksa dulu gitu sama reviewer, sama chief editornya gitu ya. Yang pasti seperti itu gitu. Begitupun dengan ketika kita menulis di artikel media massa gitu. Pasti seperti itu. Pasti ada QC-nya yang meriksa gitu ya, ini udah benar atau belum gitu ya. Baik di struktur penulisannya, dari penggunaan kalimat, kata-katanya gitu kan. Pasti ada prosesnya tuh gitu ya, nggak langsung gitu. Nah, di sini perlu konsistensi dari teman-teman untuk terus belajar, terus menulis gitu ya. Karena banyak sih keuntungan dari kita menulis gitu ya. Nah, ini beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapat ketika menulis artikel. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan dari penulis kepada masyarakat. Akan melihat kondisi saat ini gitu ya, di masyarakat gitu ya, terhadap pandemi, terhadap terorisme gitu ya, terhadap masalah sosial dan sebagainya di masyarakat itu kan banyak banget gitu ya. Nah, mungkin bisa tuh kalau misalkan orang-orang introvert gitu ya, daripada punya masalah dipendam gitu kan, atau punya gagasan dipendam, yang mending dibuat tulisan gitu. Terus yang kedua, kita akan belajar dengan kita banyak menulis, kita akan belajar penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu. Kan otomatis ya ketika kita nulis itu pasti belajar ya, oh ini udah benar atau belum penggunaan kalimatnya gitu ya. Pasti itu dipelajari gitu. Setidaknya kalau misalkan kita nggak baca buku, pasti kita searching gitu, ini benar atau enggak gitu ya, cara nulisnya gitu ya. Pasti seperti itu gitu. Nah, yang ketiga, membantu teman-teman penulis untuk memahami tujuan menulisnya. Jadi kalau waktu dulu itu ada biasanya suka bikin buku harian ya. Kalau dulu zaman-zaman dulu, nggak tahu sekarang. Kalau kita setiap malam itu bikin buku harian gitu untuk belajar nulis tuh. Tujuannya untuk kita menulis gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nggak tahu ya, mungkin udah jarang. Mungkin mereka lebih banyak kegiatan mereka lebih banyak dicatat di medsos gitu ya, di Instagram, di Facebook, dibanding ditulis di kertas atau di laptopnya gitu ya. Nah, dengan teman-teman belajar menulis itu bisa membantu. Di blog pribadi kan bisa ya kita bikin catatan harian gitu ya, di blog pribadi itu bisa membantu tuh untuk mengasah kemampuan menulis kita gitu ya. Banyak kok sekarang gitu ya profesi yang membutuhkan orang-orang yang pandai menulis gitu ya. Karena kan sekarang kalau misalkan berjualan lah contohnya gitu, ketika kita berjualan online gitu kan, otomatis kita harus mempromosikan produk kita. Nah itu pasti menggunakan tulisan gitu. Nah kita bisa belajar di situ. Pasti kalau misalkan kita mempromosikan sesuatu, pasti harus menggunakan penulisan yang baik dan tujuan tulisannya jelas gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Yang keempat, menambah pengetahuan. Secara tidak langsung, ketika kita menulis, pasti kita akan belajar ya. Pertama, belajar dari nulisnya. Kedua, mencari referensi. Pasti, termasuk saya juga gitu ya. Ketika udah mentok, nyari judul atau nyari struktur penulisan yang enak seperti apa, pasti nyari referensi gitu ya. Baca-baca dari artikel punya orang lain gitu ya.
atau artikel-artikel yang sudah terbit gitu ya. Nah itu pasti secara tidak langsung kita akan menambah pengetahuan dengan banyak menulis dan membaca. Gitu. Yang kelima sebagai sarana dokumentasi untuk teman-teman yang masuk organisasi atau misalkan bapak ibu yang dosen gitu ya, pasti kan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu bisa jadikan dokumentasi ketika di akhir masa kepemimpinan atau di akhir semester kalau dosen gitu ya. Pasti kita membutuhkan dokumentasi berupa berita untuk kita laporkan gitu. Yang keenam adalah warisan sejarah. Jadi menulis itu memang udah dari dulu ya, kita bisa tahu sekarang Indonesia merdeka kan sejarahnya itu selain dari radio gitu ya, dulu dari media, dari berita gitu ya, Cahaya Asia dulu gitu ya, yang memberitakan bahwa Indonesia itu sudah merdeka gitu ya ke masyarakat. Nah itu adalah berita atau menulis artikel itu adalah warisan sejarah. Yang ketujuh adalah keuntungan dari menulis artikel adalah menghasilkan uang. Jadi ketika teman-teman konsisten dalam menulis artikel gitu ya, misalkan di blog pribadi, semakin banyak tulisan teman-teman kan otomatis orang-orang juga akan tertarik ya, gitu ya, melihat artikel-artikel kita, apalagi artikel-artikel yang kita buat itu sangat menarik gitu ya untuk dibaca oleh orang lain gitu. Nah atau misalkan artikel yang kita buat tuh istilahnya apa ya, membantu orang lain gitu, misalkan dalam mengerjakan tugas atau sebagainya, itu kan nanti kita bisa klaim tuh adsense-nya gitu. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari menulis tersebut. Oke, menulis itu adalah sebuah keterampilan, bukan bakat. Jadi semakin sering kita menulis, maka keterampilan kita akan semakin terasa dan tulisan kita juga akan semakin baik. Gitu. Jadi coba untuk terus menulis. Oke, sekian dari saya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk sharing workshop berbagi sama insan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dede Wintana Mkom atas materinya yang luar biasa menarik dan menginspirasi ya. Nah untuk teman-teman yang ada di Zoom, silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh melakukan pertanyaan di fitur chat Zoom-nya. Silahkan melalui fitur chat Zoom dengan nama underscore instansi dan pertanyaannya apa, atau boleh menggunakan menu raise hand ya kalau ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Dede Wintana Mkom. Di chat sepertinya belum ada pertanyaannya ya Pak Dede. Nah ini informasi ya untuk Bapak Ibu dari sekolah atau siswa-siswi dari sekolah. Nih, jika dari sekolah Bapak Ibu, guru, atau siswa-siswi sekolah yang kegiatannya ingin dipublikasikan, silahkan bisa dikirimkan via online ke media partner kami, yaitu millennialnews.com dan bintangsekolah.com. Nah, ada pertanyaan Pak Dede dari Bapak Dedi. Bapak Dedi ini dari SMA At-Tijaroh. Pertanyaannya, apakah membuat artikel bisa menggunakan bahasa Swiss atau harus menggunakan bahasa yang Indonesia baik dan benar? Silakan Pak Dede, boleh langsung dijawab. Dari baik. Pak Dedi ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Untuk membuat artikel itu tergantung dari kita tempatnya ya, tempat kita akan membuat artikelnya. Kalau misalkan media-media yang mainstream gitu ya, media-media yang resmi gitu ya, itu kita harus menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terkecuali memang kita mau membuat artikelnya untuk konsumsi pribadi, misalkan di blog gitu ya. Nah mungkin kalau seperti itu boleh gitu, karena memang itu tidak secara resmi ya. Dan kalau misalkan kalau di media resmi kan
pasti harus bisa dipertanggungjawabkan ya tulisannya itu makanya harus aktual dan faktual gitu, istilahnya seperti itu. Mungkin itu ya Pak Dedi dari saya. Jadi harus dilihat dulu ya mau dipublikasikan kemana. Nah, kalau ke media resmi berarti harus menggunakan bahasa yang baik dan benar begitu. Nah, selanjutnya ada dari Alfian Pratama, ini dari UBSI. UBSI mana nih Alfian nih? Oh, dari Pemuda, UBSI Pemuda Jakarta. Assalamualaikum Pak Dede, saya Alfian Pratama dari UBSI Pemuda Jakarta. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ketika kita sudah buntu terhadap apa yang akan kita tulis? Adakah tips dan trik untuk mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian Pratama ya dari UBSI Pemuda. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita menulis artikel, kalau misalkan kita udah mentok gitu ya, oh ide kita udah habis gitu ya untuk menulis artikel. Nah, kita coba belajar lagi, membaca lagi dari artikel-artikel punya orang lain gitu ya. Ya tadi, yang pertama kita harus lihat trennya dulu. Sekarang di masyarakat itu yang lagi rame itu apa gitu ya. Kalau misalkan yang lagi rame tentang pandemi, kita bikin artikel tentang pandemi gitu ya. Gimana cara dapat ide untuk menulis artikel tentang pandeminya? Kita lihat lagi artikel punya orang lain seperti apa yang dibahas sama mereka gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah kita mendapatkan banyak referensi, otomatis nanti kita akan dapat ide-ide baru gitu ya. Jadi jangan istilahnya kalau menulis artikel itu jangan berpuas diri gitu ya. Kalau misalkan kita udah dapat satu kalau misalkan kita menulis artikel misalkan tentang olahraga gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu. Kalau misalkan kita kan ide itu bisa datang kapan saja gitu ya, dan di mana saja dan di apapun gitu ya, bagian apapun gitu. Nah, dengan kita banyak membaca gitu ya, referensi orang lain, kita harus banyak gitu ya membaca referensi-referensi orang lain juga, karena itu sebagai asupan untuk kita untuk mendapatkan ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru, opini-opini baru untuk kita tulis gitu. Sebenarnya banyak sih di lingkungan, jangan jauh-jauh lah di lingkungan kita sendiri gitu ya. Kayak kemarin di Sukabumi kan rame-rame tuh mau bikin bukit algoritma gitu ya, kayak mau bikin Silicon Valley kayak di Amerika gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa diangkat gitu dari berbagai aspek, dari mulai sumber daya manusia, sumber daya alam, geografisnya gitu kan. Itu bisa kita buat sebagai sebuah tulisan gitu ya. Mungkin seperti itu Mas Alfian ya. Jadi diperbanyak lagi referensinya, cari hal-hal baru di lingkungannya. Banyak kok sekarang gitu ya referensi-referensi yang bisa kita ambil untuk menulis itu. Oke, terima kasih. Iya. Nah, kemudian boleh ya bertanyanya boleh menggunakan fitur raise hand. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Aisyah Prilyasari, ini dari UMSI Keramat. Pak Dede, saya mau tanya, gimana cara kita sebagai penulis pemula agar artikel yang kita tulis bisa dilihat banyak orang? Oke, terima kasih Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah. Oke, gimana caranya artikel yang kita buat itu artikel yang kita buat meskipun sebagai pemula, tapi bisa dilihat banyak orang. Yang pertama, konsisten dalam menulis gitu ya. Jangan baru 1-2 artikel kita, oh ternyata yang baca artikel saya cuma berapa orang gitu ya, atau masih sedikit gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu. Meskipun sedikit terus saja. Sampai nanti juga kita akan nemu alurnya di mana gitu ya. Nyamannya di mana sih kita nulis gitu. Dan pasti orang-orang juga akan ngelihat gitu. Ketika kita konsisten, orang-orang pasti penasaran, si orang ini nulis apa lagi ya hari ini gitu kan. Oh, si orang ini apakah ada perubahan atau tidak dalam penulisannya. Jadi kalau misalkan baru pemula, kita harus konsisten dulu aja. Mau benar atau tidak gitu dalam menulisnya, yang penting kita konsisten, bikin dulu tulisan dulu terus gitu.
nanti juga akan terbiasa dan orang-orang juga semakin lama pasti akan tertarik gitu dengan konten-konten yang kita buat. Dan yang paling penting kita harus punya ciri khas tersendiri gitu ya ketika menulis. Kalau misalkan dalam penulisan kita misalkan ngebahas tentang IT, ya terus gitu di hal-hal seperti itu gitu. Nah, dengan seperti itu orang-orang yang yang minat di bidang IT pasti akan mencari gitu. Di situ pasti celah-celahnya. Jadi yang paling penting adalah konsistennya gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Ya, jadi harus konsisten terhadap tulisannya ya Pak Dede ya. Betul, betul sekali Bu. Nah, kemudian boleh nih Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand ya, biar bisa tanya langsung nih sama Pak Dedenya. Nih, kemudian ada nggak nih yang pakai fitur raise hand? Coba kita hitungnya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya Malu-malu sebenarnya Bu. di bulan puasa kayaknya masih malu-malu nih. Ini Malu-malu kemudian atau udah ada tenaga? lagi, masih siang ya, harus tetap semangat. Ada lagi dari Syifa Hasan dari UBSI Bogor. Kak Dede, saya mau nanya, versi kakak saat pertama kali menyukai menulis artikel itu apa ya Kak? Kemudian solusi apa agar saya juga bisa tertarik dan menyukai untuk menulis artikel seperti kakak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Syifa Hasan ya. Oke, versi saya saat pertama kali menyukai menulis artikel itu, satu ngelihat teman sebenarnya, teman satu kerjaan dulu ya, teman satu kerjaan, terus dia tuh memang di bagian penulisan. Gitu. Nah, saya suka ngeliatin tuh ketika si tulisan dia terbit tuh ya di media-media, kenapa saya nggak bisa ya gitu, saya coba-coba nulis gitu. Nah, dari hal-hal seperti itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya dulu nggak mikirin tulisan saya bagus atau enggak sih sebenarnya, tapi yang saya pikirkan itu saya bisa dulu nulis dulu, terus belajar dulu gitu ya, untuk konsisten dalam menulis gitu ya. Dan solusinya apa sih agar bisa tertarik dan menyukai untuk menulis artikel? Pertama itu dulu tuh saya senangnya gini, kalau misalkan kita nulis terus si artikelnya itu bisa terbit gitu ya. Nah, itu tuh ada rasa kebanggaan tersendiri ya ketika artikel yang kita buat terus bisa dipublish dan dilihat banyak orang gitu. Berarti secara tidak langsung tulisan-tulisan kita atau gagasan-gagasan yang kita buat atau artikel-artikel yang kita buat itu bisa diterima oleh orang banyak gitu. Jadi ketika satu artikel kita sudah terbit, itu biasanya terpacu tuh untuk membuat artikel-artikel yang baru lagi gitu, yang lain lagi gitu. Nah, dengan hal seperti itu biasanya lebih terpacu lagi. Nah, yang paling penting adalah konsisten dan terus belajar gitu ya. Oke, mungkin itu ya dari saya, Bu Erika. Ya, jadi harus misalnya satu kali menulis tulisan kita belum bagus, belajar lagi gitu ya Pak Dede ya. Iya, Jadi betul. nanti akan terbiasa bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu guru atau siswa-siswinya yang kegiatan sekolahnya ingin dipublikasikan, boleh dikirimkan via online ke media partner kami itu di millennialnews.com dan bintangsekolah.com ya Bapak Ibu. Nanti boleh dibuka webnya. Nah, kemudian untuk link presensi hari ini sudah di-share oleh panitia. Silahkan mengisi link presensi yang ada di fitur chat-nya. Nah, kemudian masih ada pertanyaan lagi. Pak Dede, ini dari Bapak Dedi Permana. Assalamualaikum, misalkan setelah kita selesai menulis artikel, apakah perlu mencantumkan nama kita sendiri? Apa bisa berlaku pasal copyright atau plagiat? Karena terkadang sebagai penulis pemula, pikiran ide terkadang dipengaruhi oleh suatu artikel yang kita baca sebelumnya. Silakan Pak Dede. Bapak Dede mungkin mau bertanya secara langsung ke Pak Dede, boleh ya?
Oke. Oke, langsung dijawab aja mungkin ya Bu ya? Atau nunggu dulu? Boleh mungkin Pak Dedi dari sekolah mana Pak Dedi? Boleh dinyalakan nih, di-unmute panitia. Ya, Assalamualaikum. Salam Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Dedi. wabarakatuh. Iya Pak, ini saya mau bertanya perihal masalah yang barusan, pertanyaan barusan. Terkadang kita sebagai penulis pemula gitu, suka terinspirasi dengan artikel-artikel atau tulisan yang memang penulis tersebut bisa dikatakan cukup mumpuni di bidangnya gitu. Terkadang kita suka ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan, statementnya itu kita ambil. Nah, apa itu juga termasuk kena pasal daripada plagiat atau copyright? Itu saja mungkin. Oke. Ya, baik Pak Dedi. Oke, untuk ini ya, masalah kita mencantumkan, kita perlu mencantumkan nama kita sendiri. Nah, itu bisa kena pasal copyright atau plagiat tidak. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita mau mengutip atau misalkan mau ngambil referensi dari punya orang lain, itu boleh sebenarnya untuk menguatkan argumen-argumen dari kita gitu ya. Tapi jangan semuanya di copy paste gitu ya. Nah, itu pasti kena pasal itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan sebagian saja untuk menguatkan gitu ya, untuk menguatkan argumen yang kita buat, dan di situ cantumkan juga si penulis yang sebelumnya itu siapa gitu. Nah, kalau seperti itu masih bisa Pak. Tapi kalau misalkan kita menjiplak gitu ya, hampir keseluruhan gitu, lebih banyak tulisan orang lain dibanding tulisan kita sendiri. Nah, kalau seperti itu tidak boleh Pak gitu ya. Jadi itu bisa kena pasal gitu ya kalau seperti itu gitu ya. Dan sekarang kan memang sih dari segi dari plagiat di penulisan itu memang rentan ya, karena tulisan-tulisan di internet itu kan banyak banget ya. Jadi terkadang kita memang ngerasa tidak melakukan plagiat gitu ya, ide-ide kita sendiri, tapi kan kalimat itu bisa saja mungkin 1-2 orang itu punya pemikiran pada kalimat yang sama gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan mau mengambil dari punya orang lain mungkin boleh, tapi tidak semuanya atau tidak lebih dari gagasan-gagasan yang kita buat gitu. Mungkin itu ya Pak ya dari saya. Cukup Ya. puas Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi ya. Bapak Dedi dari sekolah mana tadi ya? Nah, untuk Pak Dedi dan Bapak Guru, Ibu Guru semua yang ada di sini, nanti kalau misalnya sekolahnya ingin mempublikasikan artikelnya atau tulisannya, boleh dikirimkan ke media partner kami ya di millennialnews.com dan juga bintangsekolahindonesia.com. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Ada lagi? Dari siswa-siswinya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan menggunakan fitur raise hand. Untuk kuesioner jangan lupa diisi ya sebagai bukti presensi atau kehadiran pada hari ini. Nah, link kuesionernya sudah di-share oleh panitia. Silahkan diisi terlebih dahulu karena link ini kita batasi ya. Kemudian ada yang mau bertanya lagi, silahkan Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, semua yang hadir di acara hari ini. Sepertinya tidak ada lagi ya, Pak Dede.
Iya, Bu. Kan Pak Dede mau memberikan kesimpulan. Oke, baik. Untuk kesimpulan ya, untuk kegiatan webinar kali ini, cobalah buat teman-teman untuk terus konsisten menulis, karena dengan banyak menulis teman-teman akan makin banyak pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru, dan keterampilan baru gitu ya, untuk bekal di masa depan, baik untuk konsumsi pribadi atau untuk layak ramai gitu ya. Karena dengan kita banyak menulis, otomatis pengetahuan kita akan semakin berkembang. Mungkin itu Bu Erika, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas materi dan jawaban yang diberikan oleh narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, tadi Pak Dede sudah menjelaskan beberapa materi mengenai penulisan artikel, itu tentang konsep bagaimana kita harus menulis artikel yang baik. Terus kita juga harus melihat 5W1H-nya ya dalam menulis artikel. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya, silahkan mengisi kuesioner yang telah disediakan pada link yang telah di-share di fitur chat oleh panitia. Kemudian, tibalah pada penghujung acara webinar berbagi sesama insan UBSI pada hari ini. Kami harapkan seluruh hadirin dapat mengambil manfaat dari webinar hari ini. Kami atas nama panitia webinar berbagi sesama insan UBSI memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih kepada para seluruh hadirin yang telah hadir. Akhir kata, saya Erika Mutiara sebagai Master of Ceremony mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hush, my dear, it's been a difficult year. Innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna fake. Wish I could erase it, make you happily, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. You're free to go. All my dreams never mean one thing. 'Cause happiness lie in a diamond ring. Oh, I've been asking. Oh, I've been
me aside. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking. Problems. Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Izin untuk saya end meeting for all.